Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, walaupun kita belajar melalui jarak jauh, namun tidak mengurangi kesemangatan kita, tidak mengurangi ketekunan kita. Dan mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa pada hari Selasa ini ada pelajaran daring Kurdis Quran Hadis kelas 8. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian Al-Quranul Karim. Nah, sekarang poin yang pertama yang akan kita kemukakan pada kesempatan kali ini, coba dibuka pada halaman 5 yang sudah punya buku paketnya bisa melihat di halaman 5 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 5 mari kita lihat bersama itu A, bacaan mad. Kita harus paham dulu apa itu mad. Apa sih yang dinamakan mad? Yang dinamakan mad adalah itolatus sauti biharfin min hurufi maddin. Yang dinamakan mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Jadi bacaan atau suara harus dibaca panjang apabila pada kalimat tersebut terdapat huruf mad. Perlu kita ketahui bersama ada berapa huruf mad? Huruf mad ini ada 3. Kita kembali murojaah belajar di kelas 7 ya. Karena ini ada kaitannya, kita harus paham kembali apa itu mad. Huruf mad ada 3. Pertama alif, kedua iya dan waw yang ketiganya. Alif dan iya juga waw bisa dikatakan mad apabila bertemu dengan saudaranya. Mereka punya saudara-saudara. Nah, ya kan? Anak-anakku sekalian, mereka punya saudara. Alif mati bertemu dengan saudaranya fathah. Iya mati bertemu dengan saudaranya kasrah. Dan waw mati bertemu dengan saudaranya domah. Apabila alif bertemu dengan fathah, iya mati bertemu dengan kasrah, waw mati bertemu dengan domah, maka ini bisa disebut dengan mad. Dan sudah dipastikan bacaan dalam membaca kalimat tersebut harus dibaca panjang. Contoh huruf H, itu belum ada kalimat alif. Kemudian kita kasih alif ya. Kita kasih alif jadi H, bacanya panjang. Kemudian kita kasih kasroh hi. Itu belum dikasih ya. Sekarang kita kasih ya. Jadi hi, kemudian hu, hanya berbaris domah. Kemudian kita kasih depannya waw yang sukun, jadi hu. Nah, ha, hi, hu itu adalah bacaan mad, yaitu bacaan yang dibaca panjang. Kenapa? Karena itolatus sauti biharfin min hurufi maddin. Karena suara yang mengandung huruf mad. Ya, suara dipanjangkan karena terdapat huruf mad, alif, iya, waw. Oke anak-anakku sekalian, sampai situ mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa mad ini tandanya ada 4. Pertama ada alif mati sebelum ada fathah berdiri, ada fathah berdiri di atas huruf hijaiyah selain huruf alif. Itu dikatakan mad. Yang dimaksud di sini adalah mad tabi'i ya.
Memang nanti mad itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Mad itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bahas nanti ada mad iwad, mad lin dan mad arid disukun ya. Di materi kelas 8 pada kesempatan ini ya dibahas yaitu mad iwad, mad lin dan mad arid disukun. Sebelum kita bahas lebih panjang lagi, mad itu berasal dari kata madda yamuddu maddan. Ya, madda yamuddu maddan. Apa artinya? Artinya memanjangkan. Ingat baik-baik, mad itu diambil dari kata madda yamuddu maddan, artinya memanjangkan. Bila kalimat tersebut terdapat mad, disebut mad, berarti pemikiran kita, pengertian kita sudah menuju bahwa mad tersebut adalah bacaan yang dibaca panjang. Oleh karena itu, jangan sampai itu bacaan mad, tapi pada fakta dan kenyataannya ketika kita baca enggak dibaca panjang, ini sangat salah sekali ya, sangat keliru. Maka dari itu bila di dalam Al-Qur'an kita baca di situ terdapat bacaan mad, maka harus kita baca panjang ya. Berapa panjangnya? Tergantung ya bagaimana mad. Makin mad kan terbagi. Ada mad asli atau mad tabii, ada mad far'i. Dan mad far'i ini nanti terbagi-bagi ya. Sebelum kita lebih panjang lagi, lebih jelas lagi, ya kalian harus paham dulu mad tabii atau mad asli. Nah, tanda mad asli itu ada 4 yang tadi saya katakan. Apa aja anakku? Ya, apa aja? Pertama, apa coba? Yang pertama, ada fathah berdiri di atas huruf hijaiyah selain alif. Kedua, ada alif mati sebelumnya baris patah. Ketiga, ada ya mati sebelumnya baris kasroh. Keempat, ada wawu mati sebelumnya baris domah. Itu yang disebut mad tabii atau mad asli. Ya, segitu. Oke, ngerti? Oke, kalau udah ngerti, pelan-pelan dipahami. Oke, itu mad. Kemudian anak-anakku sekalian, kemudian sekarang kita itu bagian A. Sekarang bagian B. Bagian B adalah di dalam berbagai buku tajwid dijelaskan bahwa mad itu, mad far'i itu ada berapa? Ada 15 ya. 1 mad asli dan 2 yang kedua adalah mad far'i yang cabangnya ada 14. Di antaranya yang kita bahas sekarang adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad ialah bacaan yang dibaca panjang pengganti daripada tanwin. Bacaan yang dibaca panjang pengganti dari tanwin, mad iwad. Mad panjang iwadun itu pengganti. Jadi mad iwad keberadaannya itu di akhir kalimat tanwin dibaca fathah karena waqaf. Jadi adanya mad iwad itu pertama karena berhenti. Berhenti itu ada 2 alasan. Yang pertama karena akhir kalimat. Yang kedua karena ada tanda waqaf. Nanti kalau tanda waqaf itu banyak ya. Ada 6 kalau nggak salah itu tanda waqaf. Yang sudah kita bahas di kelas 7 ya. Itu tanda waqaf. Nah, mad iwad ini harus dibaca panjang ya. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harkat atau 1 alif. Hampir sama dengan mad tabii. Nah, berada bisa berhenti karena akhir ayat. Contoh ya, contoh wa naziran. Ron itu dibaca nazira. Kemudian samanan qalilan dibaca samanan qalila. Hubban jamman
dibaca hubban jamma. Ya, dibaca tanwin dibaca fathah semuanya. Jadi tanwin itu dibaca fathah. Itu mad iwad, ya. Jadi sekali lagi, mad iwad itu adalah mad karena dibaca panjang, itolatus sauti bi hurufi maddin, ya. Karena ada mad. Ada madnya apa? Alif bertemu dengan fathah. Alif mati sebelumnya baris fathah. Tapi ini fathahnya bukan fathah, melainkan fatatain. Fathahnya ada dua. Yang ada dua itu yang disebut tanwin namanya, ya. Nah, berarti ada mad, ada alif. Madnya, huruf madnya alif. Selain alif bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Huruf mad kan ada alif, ya dan waw. Ya, waw ini enggak bisa. Harus huruf alif. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, mad iwad itu adalah apabila ada tanwin dibaca fathah karena berhenti. Berhentinya ada dua alasan. Yang pertama karena di akhir ayat, yang kedua karena ada tanda waqaf. Mudah-mudahan ada kalian paham, mengerti. Mungkin itu saja barangkali pertemuan pada kesempatan kali ini. Bapak berharap kalian bisa membedakan antara mad tabi'i dan mad iwad. Setelah kalian bisa membedakan, bisa memahami, Bapak berharap kalian belajar untuk mempraktekkan. Ya, cari di dalam Al-Quran mad iwad, cari 10 mad iwad di dalam Al-Quran, kemudian mad tabi'i pun 10 di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan setelahnya kalian temukan, kalian kirim, ya, kirim melalui Google Classroom. Mungkin itu tugas dari Bapak untuk kalian, untuk bisa mencari, menemukan, setelah itu menulis, kemudian dikirimkan lembar jawabannya, ya, melalui Google Classroom. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman, pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa makin hari makin bertambah baik baca Al-Qur'an kita. Sekarang kita bertambah kelas kita, tadi kelas 7 menjadi kelas 8, kelas 8 menjadi kelas 9. Ya, yang tadinya SD sekarang jadi SMP, semua bisa berubah, semua bertambah, mudah-mudahan bertambah pula pemahaman, pengertian kita, terutama pengertian dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.